Hai teman-teman, siapa nih yang pernah naik skuter listrik? Jadi fenomena skuter listrik ini mulai ada di kawasan wisata yang ada di Yogyakarta pada tahun 2021. Skuter listrik mulai bermunculan di kawasan Malioboro, Tugu Palputi, sampai ke alun-alun utara. Adanya fenomena ini pastinya juga menimbulkan pro dan kontra dong. Nah, untuk pro-nya, adanya skuter listrik ini membuat wisatawan lebih mudah ketika mengelilingi suatu kawasan wisata karena tinggal gas-gas aja dan pastinya itu minim tenaga kan teman-teman. Selain itu, bagi pihak-pihak persewaan skuter, adanya hal ini pastinya menambah pemasukan juga bagi mereka. Kemudian dari sisi kontranya nih, adanya skuter listrik ini ataupun penggunaan skuter listrik yang bukan di jalur khusus memang untuk skuter listrik mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan, baik itu kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki nih yang ada di pedestrian gitu. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya penggunaan skuter listrik yang ada di Yogyakarta ini dilarang? Oke, kita bahas ya. Saat ini pemerintah Kota Yogyakarta sedang melakukan pembuatan peraturan wali kota mengenai larangan operasional skuter listrik di Yogyakarta. Hal ini juga didukung dengan surat edaran dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 551/4671 tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Nah, sekarang teman-teman kalau ke area Malioboro gitu pasti juga bisa kok menemukan poster-poster yang berisi larangan untuk operasional dari skuter listrik. Selain itu, Satpol PP juga beberapa kali melakukan razia di kawasan-kawasan tersebut. Jadi untuk ngecek apakah ada pihak-pihak yang masih tetap nih menjalankan persewaan skuter listrik itu atau ternyata sudah bebas gitu. Larangan ini pastinya bertujuan juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, bukan hanya wisatawan aja, dan juga selain itu pastinya menjaga keamanan dan kenyamanan dari pengguna skuternya sendiri gitu. Karena ketika memang pada liar di jalanan tentunya berpotensi untuk terjadinya sebuah kecelakaan gitu teman-teman. Belum kalau juga nanti pengguna skuternya tidak menggunakan safety helm dan lain sebagainya. Oke, nah teman-teman, sebuah peraturan ini saling berkaitan dari level 1 ke level lainnya. Dan ternyata sudah ada peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik ini nggak cuman skuter listrik aja teman-teman, tapi juga ada hoverboard, kemudian ada otopet listrik dan lain sebagainya. Oke, di peraturan tersebut pada pasal 5 disampaikan bahwa kendaraan tertentu dapat dioperasikan pada yang A lajur khusus dan yang B kawasan tertentu. Nah, lajur khusus yang dimaksud di sini adalah lajur sepeda atau lajur yang memang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan kendaraan motor. Artinya ya teman-teman, penggunaan skuter listrik ini harus ada di jalur memang yang khusus dibuat untuk penggunaan skuter listrik. Jadi nggak bisa asal-asalan di jalan raya, apalagi di trotoar gitu. Nah, skuter listrik ini tidak bisa beroperasi pada kawasan pedestrian karena mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya gitu, dan juga bisa membahayakan kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Sebuah peraturan pastinya ada dampak positif dan negatif. Oke, kalau berdasarkan yang tadi udah sempat aku bahas, dalam peraturan ini seandainya besok memang peraturan wali kota sudah diterbitkan dan sudah dipublikasikan, pastinya akan ada regulasi yang jelas dan juga sanksi yang diberikan kepada pelanggar pun sudah teratur gitu ya, maksudnya sudah diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, apabila sebuah peraturan tersebut bisa dioptimalisasikan, pastinya keamanan dan kenyamanan bisa ditingkatkan juga gitu. Nah, sedangkan dampak negatifnya ketika memang itu ditetapkan tidak boleh ada skuter listrik di kawasan Malioboro ataupun beberapa titik lainnya, kemungkinan besar dari pihak-pihak persewaan akan mengalami pengurangan pemasukan. Nah, kalau secara aku pribadi ngerasa aku setuju dengan ada peraturan ini, karena kemarin pun ketika banyak skuter-skuter itu yang beroperasi, aku juga ngerasa terganggu ketika melewati daerah-daerah tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita bisa meminimalisir dampak negatif gitu. Jadi apabila memang peraturan itu sudah ditetapkan, alangkah lebih baiknya dioptimalisasikan dan dikoordinasikan lebih lanjut baik dari pemerintah, masyarakat, dan juga pastinya penyedia dari skuternya sendiri.
mungkin bisa nih membuat sebuah wadah ataupun lokasi tertentu yang memang diperbolehkan untuk skuter listrik beroperasi. Jadi ketika ada wisatawan yang ingin merasakan experience naik skuter listrik, mereka bisa ke titik itu dan juga merasakan gimana sih sensasi yang didapat ketika menggunakan skuter listrik. Selain itu, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan beberapa destinasi yang memungkinkan ada skuter listrik di sana, sehingga pihak penyedia skuter listrik pun juga tetap bisa beroperasi, mendapatkan pemasukan dari situ, tapi juga keamanan dan kenyamanan dari wisatawan dan seluruh pengguna jalan juga tetap terjaga. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau dari teman-teman sendiri masih tetap pingin skuteran di tengah Malioboro dan Tugu tapi nggak aman dan nggak nyaman, atau kalian lebih memilih dengan opsi lainnya, mungkin menikmati Malioboro dengan jalan kaki ataupun naik andong? Dan anyways, segala hal yang aku sampaikan hari ini sumbernya aku tulis di description box, jadi teman-teman juga bisa baca-baca informasi lainnya selain dari yang aku sampaikan. Itu aja dari aku, thank you, bye.